bird on a tree. I'm just sitting here. Ya teman-teman, kali ini saya akan bahas top 10 selling strategis yang sangat penting agar bisnis sahabat teman-teman bisa grow ya, walaupun dalam situasi pandemi bisa grow dalam new normal. Oke, silahkan simak 1 sampai 10, implementasikan dalam bisnis Anda dan semoga bisnis Anda akan bertumbuh. Dan pembalap itu biasanya menyalipnya di tikungan. Jadi kadang-kadang dalam kondisi sulit justru ini adalah peluang yang sangat baik Anda untuk mengalahkan kompetitor-kompetitor Anda. Oke, silakan simak. Jangan lupa subscribe ya, dan share ke teman-teman Anda yang memiliki bisnis, share ke bawahan Anda, share ke kolega Anda, share mungkin juga ke partner bisnis, vendor, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi yang baik, membuat bisnis kita tidak hanya bangkit, namun bisa bertumbuh. Oke, selamat menyimak. Para business owner, mungkin juga para sales director, para sales manager, para marketing director, Anda yang concern dengan bisnis Anda di saat pandemi ini luar biasa. Jadi apa kira-kira hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang menjadi checklistnya gitu ya. Ketika suasana seperti ini new normal ya, banyak batasan-batasan, banyak sekali perubahan-perubahan, gelombang perubahannya luar biasa, termasuk mindset, gaya hidup, pola belanja sudah beda sama sekali ya. Terjadi perubahan yang luar biasa, banyak riset, survei-survei sudah menghitung ternyata hampir 2 kali lipat yang tradisional menjadi ke digital interaction, menjadi ke online. Jadi teman-teman, strategi yang pertama yaitu digital interaction. Ini penting sekali teman-teman. Jadi kalau kita ini dalam membuat bisnis selama ini secara offline harus menyiapkan secara online, harus menyiapkan sistem, harus menyiapkan proses dari selling kita ini secara online ya. Bahkan online-nya tidak sekedar online, harus lebih canggih lagi, lebih banyak aspeknya, human touch-nya juga banyak. Jadi misalnya sebagai contoh, ketika orang beli baju online mungkin nggak cuma milih-milih bajunya ya. Nah, misalnya customer suruh foto dulu, cepret, apakah full atau separuh, kemudian otomatis softwarenya itu membuat program ketika orang milih baju langsung nempel di Anda. Nah, kan keren tuh. Jadi secara visual lebih clear. Jadi idenya kayak idenya game-game GTA gitu ya, ganti baju, gitu, ganti sepatu ya. Program-program PS PS4 di NBA juga begitu ya, seragamnya ganti sekarang. Jadi lebih visual banget, lebih digital interaction. Jadi orang belanja secara interaksi. Orang mau beli lipstick tuh kira-kira foto dulu, cepret begitu. Ini pilih warna, misalnya lipstick 100 warna. Pakai warna ini, bibirnya otomatis warna lipstick yang dipilihnya. Jadi benar-benar lebih canggih, lebih visual, lebih mudah dipahami, lebih dekat juga ya. Jadi misalnya bengkel mobil digital interaction, mau cat apa, misalnya ganti warna juga secara visual, klik, dia bisa membayangkan bahwa mobilnya nanti kalau jadinya seperti ini bayarnya seperti apa. Nah, digital interaction harus disupport oleh tim IT yang bagus ya, yang kuat ya, aplikasinya mungkin aplikasi-aplikasi yang kekinian, lebih canggih ya, user friendly, mobile friendly, sehingga customer itu akan mudah berinteraksi dengan kita, dia mudah untuk melakukan transaksi pembelian, mudah ditemukan. Perubahan-perubahan itu yang terjadi ya. Jadi teman-teman, tergantung bisnis Anda ya nanti ya, bisnis Anda kira-kira apa yang harus di-develop dalam masa-masa new normal ini untuk mengadjust selera customer, keinginan customer, kemudian plus sekarang keamanan customer, kecepatan customer. Itu yang pertama. Jadi teman-teman,
pikirkan bagaimana membuat sebuah digital interaction antara bisnis Anda dengan klien ya. Entah itu membangun sebuah aplikasi ya, ada aplikasi berbasis mobile phone misalnya dengan Android, atau itu website yang lebih komunikatif lagi, user friendly, lebih komplit atau lebih canggih lagi ya. Yang kedua teman-teman, dalam strategi kita ini adalah speed. Speed itu penting banget. Kecepatan itu benar-benar, kecepatan respon kita, kecepatan kalau makanan misalnya Anda punya resto ya, memasaknya. Jadi speed menjadi nomor satu nih sekarang nih. Kalau orang lama pindah ya, orang lama orang nggak mau lagi berbisnis dengan kita. Jadi hitung-hitungannya benar-benar bagaimana membuat proses orang itu membeli itu cepat ya. Tentu speed ini relatif memang ya, tapi paling tidak kita harus memberikan feedback, memberikan progress bar, memberikan status. Jadi progress pekerjaan atau ordernya itu sampai mana itu jadi penting. Apakah sudah di packing, apakah sudah dikirim, apakah sudah. Nah, ini status ya. Anda bayangkan misalnya Anda datang ke restoran, kemudian pesennya dengan handphone Anda gitu ya, karena sudah connect dengan websitenya. Begitu ada pesan, tak langsung progress barnya menunjukkan 15 menit ya, setelah 6 menit dia jalan, kurang 4 menit, kurang, nah kira-kira begitu ya, kecepatannya, progress barnya, report, update statusnya, itu akan jadi keren ya. Jadi memang ini bisa memunculkan ide-ide baru yang luar biasa. Sesuaikan dengan bisnis Anda, tapi pegang checklist yang satu ini adalah speed ya, kecepatan itu menjadi hal yang sangat dipertimbangkan oleh customer di new era ini, customer yang berbelanja secara online, customer yang berbelanja dengan digital interaction. Yang ketiga, transparansi. Jadi dalam bisnis online itu trust nomor satu, karena orang tidak face to face ya. Jadi orang butuh yakin benar, butuh percaya, kemudian building trust salah satunya adalah membangun transparansi. Yakin kalau ini adalah higienis, ya, Anda harus misalnya open kitchen gitu ya, masaknya kelihatan. Yakin bahwa barangnya itu kualitasnya sesuai dengan speknya. Nah, itu transparansi. Termasuk transparansi misalnya kalau Anda punya usaha bengkel, kenapa biaya begitu, apa yang rusak, harus ada transparansi. By design. Jadi kira-kira kalau misalnya ada spare part yang rusak, ya benar-benar ditunjukkan spare partnya itu rusak, rusaknya apa, bahan yang lamanya kelihatan, rusaknya mana, yang baru seperti apa, transparansi. Kenapa harganya seperti itu juga transparan. Jadi customer kita secara online dengan digital interaction, karena tidak face to face, hanya berhadapan dengan komputer miliknya dan uangnya transfer gitu, itu sangat membutuhkan transparansi ya, termasuk trust dari sebuah organisasi, misalnya seperti yang sudah ada ya, Bukalapak, Tokopedia, itu kan ada trackingnya juga. Di sisi lain uangnya aman ya, uangnya aman karena belum dikirim ke vendor sebelum kita berubah statusnya menjadi oke. Yang keempat, untuk selling strategis di masa new normal ini dan ke depan, itu expertise. Orang senang dengan orang expert, dengan pakarnya. Jadi kita harus benar-benar expert dalam bidang kita, plus kita juga harus bisa mengkomunikasikan keahlian kita bahwa kita ini expert. Itu juga by design ya, karena marketing is perception. Jadi misalnya Anda jual kaca film, Anda harus benar-benar ahli dalam bidang kaca film ya. Entah itu ahli ketahuan dari medsos Anda, artikel Anda, YouTube Anda sering membahas mengenai perawatan kaca film, cara memasang kaca film 70% ini untuk apa plus minusnya, 80% plus minusnya apa. Ketika Anda sudah menjadi expert, membangun trust itu, maka akan sangat menunjang kesuksesan dalam bisnis di era new normal ini ketika orang tidak face to face ya. Itu termasuk part of building trust kita. Jadi sudah berapa tuh? 4. Yang kelima adalah kelincahan kita, agility ya, kelincahan.
karena dunia berubahnya begitu cepat, belok kanan, belok kiri. Bagikan orang rafting tidak pakai perahu pesiar ya, beloknya itu cepat. Jadi kita harus lincah memprovide service ke customer kita, memprovide keinginan-keinginan customer kita. Benar-benar nggak boleh kaku, nggak boleh kenceng-kencengan. Jadi sebenarnya ya, di sisi lain kalau sebuah sistem kan cenderung lebih kaku, tapi Anda dibutuhkan kelincahan. Jadi opsi-opsinya itu banyak. Dalam mendesain penawaran, opsinya banyak. Dalam merespon juga kelincahan. Jadi dalam kelincahan itu teman-teman ada lenturnya, ada kuatnya, ada responsifnya ya. Bisnis Anda memang harus ada lentur tapi strong dan cepat responsif. Itu namanya lincah ya. Jadi geraknya lincah tapi tidak mudah jatuh. Jadi teman-teman, customer kita sangat membutuhkan bisnis yang lincah gitu ya. Artinya seorang customer membutuhkan produk-produk, jasa-jasa yang bisa dideliver dengan lincah. Lincah itu ada kecepatannya tapi juga ada keluasannya. Jadi banyak bisnis yang sudah besar menggurita itu geraknya susah, untuk ada perubahan sangat costly biasanya. Oke teman-teman, setelah agility tapi juga butuh stabil ya. Jadi stage kelincahan dan kemudian stabil. Orang sangat dalam untuk menaruh kepercayaan itu butuh stabilitas. Jadi ketika ada isu-isu bisnis apalagi perbankan ya, mesti stabil, menunjukkan kekokohannya, bisnisnya oke, orang taruh investasi, menabung, mereka percaya ya. Termasuk juga misalnya brand juga harus stabil. Orang nggak mau pakai brand sepatu yang kira-kira pabriknya besok tutup gitu ya. Orang nggak mau beli tas dengan harga yang sangat mahal, 200 juta, tapi tiba-tiba organisasinya akan tutup. Nah, jadi aneh memang. Jadi customer juga melihat bahwa ini adalah brand yang kuat, di baliknya adalah organisasi yang kuat, yang strong, yang mapan, sehingga dia bisa menjaga image-nya ya, baik secara brand maupun secara vendor ya, apalagi kalau bisnis to bisnis, tergantung bisnis teman-teman ya, sahabat. Oke, setelah kalau stabil yang dibutuhkan itu safety ya. Jadi teman-teman, strategi berikutnya untuk masa-masa seperti new normal, masa-masa next normal gitu dan seterusnya, itu safety itu menjadi nomor satu ya. Safety dalam hal banyak hal, tapi Anda punya ide, checklistnya adalah safety. Safety dalam hal sekarang COVID tentunya adalah kebersihan, kesehatan. Itu safety, bahwa barang-barang yang kita deliver itu bebas dari COVID, sistem order kita bebas dari COVID. Kalau misalnya Anda punya restoran, orang harus datang, adalah semua juga bebas dari COVID. Ada protokol-protokol kesehatannya. Kalau Anda punya mall, ya mallnya benar-benar harus mall yang disiplin gitu ya. Masuk diperiksa, ada keset antiseptiknya, ada pembatasan jumlah pengunjungnya. Kalau 50% ya 50% gitu ya. Kemudian outlet-outlet yang ada di mall itu apakah SPG-nya juga di briefing dengan sungguh-sungguh, mengikuti peraturan yang berlaku gitu ya. Ketika orang trust gitu bahwa oh ini mall A ini aman, mall B nggak aman, Anda bisa bayangkan ya. Jadi mall itu bisa langsung sepi kalau safety-nya kurang ya. Wah, sama ke mall A, ternyata nggak pakai termogan, nggak pakai disinfektan, kemudian dibebaskan seperti itu, kemudian di outletnya ya, tenannya itu kelihatannya sembarangan, orang takut kan? Nah, dia akan cari mall-mall yang menjalankan protokol kesehatan, protokol COVID yang lebih baik. Nah, itu safety. Nah, itu kalau mall. Ya, siapapun atau bisnis apapun, kalau itu ada peluang adanya tertularnya COVID, berarti kita mesti bangun sistem prosedur SOP yang beracuan atau safe ya, safety-nya bagus. Jadi
sales kita bisa turun gara-gara safety-nya nggak bagus. Apapun, baik itu kendaraan, mobil, baik itu kosmetik, udah Anda bisa bayangkan ya, apalagi alat-alat kosmetik yang nempel di wajah, kalau safety-nya nggak bagus, kesehatannya nggak bagus, tidak ada garansi bahwa ini higienis, baik dari proses delivery maupun outlet-outlet di mana dia berinteraksi. Oke ya. Baik, setelah safety teman-teman, tentu strategi berikutnya adalah CRM ya, Customer Relation Management itu penting banget. Hari gini gitu ya, database itu jadi penting. Nah, mengenai database, base konsumen kita, itu kalau sales kan rumusnya data kali closing ratio ya. Semakin data yang kita miliki atau prospek yang kita miliki semakin besar, berarti ada kemungkinan sales kita naik. Nah, di dalam data ada dua key kan, quantity and quality. Jadi quantity artinya banyaknya, quality artinya match dengan segmentasi target dan positioning produk atau jasa kita. Jadi ketika itu CRM di perusahaan berjalan, artinya kita lebih bisa dekat dengan customer, lebih tahu data customer, baik yang hard data maupun soft data. Tentu kita akan lebih mudah mengolahnya. Apakah ulang tahunnya, berapa jumlah anaknya sekolah di mana. Nah, itu kan jadi pintu masuk penawaran-penawaran kita ya. Nah, setelah CRM, teman-teman, yang tidak kalah pentingnya copyright ya, copyright. Jadi promotion di zaman sekarang face to face kan orang bisa interaksi, ngobrol, bolak-balik, tiktokan. Tapi ketika digital interaction itu akan beda banget ya. Nggak ada tiktokan, itu biasanya ngeflow saja ya. Ada istilah trap 1, trap 2, trap 3. Nah, trap dalam arti jebakan supaya orang masuk dulu. Misalnya ada penawaran yang sangat menarik, mereka harus key in nomor handphone dulu, handphonenya masuk ketangkap ya, atau email dulu gitu. Setelah itu masuk terus. Nah, database juga semakin besar, mereka sudah bisa kita ajak berkomunikasi. Nah, dalam copywriting artinya bagaimana menyusun kalimat demi kalimat itu sangat menarik, sangat kuat, sangat memiliki daya pikat yang luar biasa. Kemudian tidak loss gitu ya. Karena kalau salah sedikit saja membuat skrip secara digital interaction itu orang bisa loss nih. Baca agak bingung langsung tinggalkan, klik yang lain gitu ya. Tapi dia harus benar-benar diteliti, dites, ada lossnya enggak? Ada yang membuat orang pergi enggak dari halaman penawaran kita? Nah, kemudian kalimat demi kalimatnya dilihat dengan benar. Ini ada yang lebih baik enggak? Ini menarik enggak? Ini offeringnya bener nggak? Pemilihan kalimatnya sangat kuat atau lemah. Nah, itu copywriting nanti ada case tersendiri ya, bagaimana membuat copywriting gitu ya. Copywriting yang baik, yang menjual. Kalau istilahnya di dunia online itu killer kan gitu ya. Jadi kalau kita bisa bikin copywriting yang killer, berarti closing rasionya besar, artinya orang yang mengunjungi penawaran kita itu punya kemungkinan membeli jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya 10%, 100 orang yang membaca, 10 beli gitu. Nah, semakin copyrightnya strong, killer, berarti closing rasionya makin besar. Nah, ini menjadi sangat penting, jauh lebih penting dibanding face to face ya. Nah, kalau face to face itu kan bisa ngobrol, bisa handling objection. Tapi kalau digital interaction itu polos terus ngalir gitu. Apakah sudah masuk di A, B, C, D sampai order sampai payment gitu ya. Bahkan ketika orang nyumbang saja itu juga harus dipikirin tuh kan. Kalau di dunia online kan banyak misalnya menyumbang mushaf Al-Qur'an gitu. Itu benar tuh, setelah masuk transfernya berapa, kemudian di WA, kemudian otomatis juga di email, diingatkan lagi, di reminder, sampai terkunci benar-benar transfer. Setelah transfer dikasih email say thank you yang menarik gitu ya, disemangati lagi bahwa keputusannya adalah benar. Nah, itu menarik. Oke, jadi benar-benar copywriting ini adalah hal yang sangat
spesial gitu, jadi benar-benar diperhatikan karena ini akan strong membuat closing ratio di dunia online ya dengan digital interaction sangat-sangat powerful. Setelah itu tentunya teman-teman ya copywriting termasuk sales script itu ya. Setelah itu di ujungnya tidak boleh dilupakan juga loyalty program. Jadi artinya tetap seperti yang dulu-dulu sebelum pandemi, kita harus membuat program-program yang membuat orang itu loyal, senang ya. Targetnya kan customer kita ini menjadi ambasador kita ya, menjadi referral, menjadi orang yang memberitakan, yang membuat produk kita menjadi viral, yang membuat jasa kita menjadi viral, jadi dikenal gitu ya. Dengan kepuasan yang baik, kebahagiaan, hal eksperimen yang menyenangkan dengan produk atau jasa kita, tentu mereka akan menjadi ambasador dari bisnis Anda ya, bisnis Anda. Oke, ya teman-teman, itulah strategi top 10-nya di era new normal. Tentu bahasanya bisa lebih detail lagi gitu, satu persatu. Tapi teman-teman lihatlah bahwa bisnis Anda mulai sekarang 10 hal tadi sebaiknya benar-benar Anda terapkan ya. Mungkin bidangnya berbeda, hanya 9 atau 8, it's okay. Tapi arahnya bahwa dunia sekarang mau nggak mau ada digital interaction, speed, transparansi, expertise, kemudian agile ya, kita lincah dan seterusnya sampai 10 hal tadi. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita bisa membuat langkah-langkah yang lebih pas lagi gitu ya. Jangan sampai dunia sudah berubah, new normal, strateginya masih ngotot face to face, ketemu orang, ya itu pasti akan mengalami perlambatan yang luar biasa. Justru kita akan bangun sebuah sistem supaya digital interaction yang canggih, yang lebih modern, yang lebih user friendly, mobile friendly, kemudian human touch-nya ada gitu ya. Dengan kecanggihan-kecanggihan orang akan menarik, akan jadi senang gitu ya. Anda bisa bayangkan misalnya perbankan lah ya, perbankan yang biasa pencet-pencet tombol ATM itu bisa dengan handphonenya ya. Secara teknologi sangat memungkinkan ya, masukkan PIN ke handphone, kemudian ngambil berapa juta tinggal pencet keluar uangnya tak dari ATM. Itu sangat mungkin secara teknologi. Kemudian lift ya walaupun sekarang udah bisa ya naik atau turun, tapi bisa dari handphone tuh. Dari handphone gitu kita scan ke QR code, nanti kita akan link ke suatu sistem yang bisa mencet bahkan sampai lantai berapa pilihannya. Atau Anda punya restoran, sama, datang itu nggak usah kasih menu kan, tinggal di meja scan QR code, track, langsung sudah masuk ke sebuah web Anda. QR-nya adalah alamat webnya, tinggal pilih makanannya apa, bayarnya berapa, tek selesai, sudah connect ke order. Wah, itu akan menjadi hal yang menyenangkan, canggih, lebih efektif. Bisa jadi Anda bisa mengurangi SPG waitressnya lebih banyak. Jadi manfaatkan teknologi digital gitu ya. Yang biasa pakai brosur ya digital ya. Digital juga. Sistem-sistem yang ada kalau bisa secara manual itu dikonversi ke digital. Ini bisa menjadi efektif dan efisien, sekaligus bisa menjadi hal yang menarik. Ya, mudah-mudahan top 10 ya selling strategi ini menjadi inspirasi buat bisnis teman-teman semuanya, bisa menjadi lebih maju, bahkan bertumbuh lebih cepat dibanding ketika sebelum COVID. Oke ya. Oke, see you. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses besar untuk usaha dan bisnis sahabat. Thank you. Like a bird on a tree, I'm just sitting here